أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وخليلك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره إلى يوم القيامة أما بعد. Ikhwatal iman, nah, ikhwatal iman, jamaah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita bahas sedikit lagi pembahasan tentang al-muqata'atul 'amah. Jadi pemboikotan secara menyeluruh. Ketika orang-orang Quraisy mereka sudah melakukan segala macam cara untuk menghentikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang halus, dengan cara negosiasi, maka gagal. Maka akhirnya mereka menggunakan kekuatan. Dan kekuatan yang mereka miliki di sini adalah kekuatan politik mereka. Maka kekuatan ekonomi yang mereka miliki, maka dari itu para ulama memberikan hikmah dari kisah ini bahwa tidak selamanya peperangan itu secara fisik. Maka ada yang namanya perang ekonomi, Pak. Maka seorang muslim seharusnya mempelajari itu dan mengembangkan supaya muslimlah yang menguasai ekonomi pasar, ekonomi dunia, tujuan terbesar misalnya. Meskipun kita pahami bahwa ketika ada seorang muslim ataupun negara yang mencoba untuk menguasai ekonomi dunia dan dia adalah negara muslim, maka banyak sekali rintangan dan gangguan dari orang-orang yang tidak senang. Maka dulu saya pernah dengar ada wacana negara-negara Islam itu transaksinya ganti saja dengan mata uang dinar. Maka mereka-mereka yang bertransaksi dengan dolar nggak senang dengan wacana seperti ini, maka akan dicarikan cara untuk menghentikan itu. Maka lihat saja di kita, ekonomi kita dikuasai siapa sekarang. Misalnya ketika ekonomi kita dikuasai mereka, apakah kita sebagai seorang muslim bisa menyuarakan pendapat? Atau kalau seandainya kita bertentangan dengan mereka, loh siapa? Macam-macam boikot gitu kan, mati semua. Maka perang bisa dilakukan dengan cara ekonomi ini. Kita belajar dari negeri Jepang itu kan, ketika mereka kalah perang di perang dunia kedua itu, apa yang mereka lakukan? Mereka membangun sumber daya manusianya. Mereka mencari guru-gurunya, mereka mendidik pendidikan dengan hebat sehingga mereka mulai dari dari otomotifnya, bahkan dari animenya kan. Siapa yang tidak mengenali anime Jepang itu? Itu kan dari kecil antum sudah belajar, sudah nonton hari Ahad pagi-pagi itu udah nonton gitu. Saya pun ngalamin gitu. Dan itulah perang mereka menguasai pasar itu, dan berapa duit yang mereka dapatkan dari itu. Gitu kan? Makanya lihat di zaman kita sekarang drakor, film-film menguasai itu kan. Maka itulah pentingnya ketika seorang muslim itu menguasai ekonomi dunia. Nah, maka akhirnya orang-orang Quraisy pun mereka berkumpul, kemudian mereka menuliskan dokumen perjanjian. Dokumen tersebut ditulis oleh salah satu dari mereka, sekretariat mereka, bahwa isi dari pemboikotan tersebut adalah tidak boleh melakukan hubungan apapun dengan keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan orang-orang muslim. Salah satunya apa? Tidak boleh menikah dengan klan mereka, kabilah mereka, haram hukumnya. Tidak boleh kalau ada pernikahan dengan kelompok mereka digagalkan misalnya. Tidak boleh. Bahkan orang yang melanggar perjanjiannya akan dihukum.
Jadi mereka bersatu padu dalam kebatilan, bekerja sama, jangan sampai ada seseorang yang menikah dengan mereka. Dan tidak boleh melakukan transaksi jual beli dengan mereka. Coba antum hidup di satu tempat yang antum jual dilarang, antum beli sesuatu dilarang, bisa hidupkah kita, Pak? Nah, kalau antum petani misalnya, kalau misalnya petani nggak apa-apa, ente nggak, saya bisa menanam sesuatu, saya bisa menanam padi, saya bisa menanam wortel, saya bisa menanam makanan yang saya akan bisa makan gitu kan. Tapi kalau kita nggak bisa apa-apa hidup, misalkan datang ke warung, ketika pemilik warung ngelihat, oh Anda nggak, maaf, di blacklist tuh, lihat tuh, Anda termasuk orang yang tidak boleh melakukan membeli sesuatu di sini gitu kan. Ketika misalnya kita butuh sesuatu, butuh uang misalnya, maka jual sesuatu, datang menjual sesuatu, oh Anda tidak diizinkan menjual sesuatu di sini. Maka apakah hidup seperti ini mudah, Pak? Nggak ada mudah, susah. Apalagi hidup di kota ini, hidup di kota yang segala sesuatunya dengan jasa. Makan pun pakai fast food gitu kan, pakai yang seperti itu. Kalau seandainya jual beli itu dilarang untuk kita, hidup ke orang itu. Nah, kemudian tidak boleh duduk-duduk dengan mereka. Bapak datang suatu komunitas, kumpul-kumpul seperti ini, ketika Bapak datang mereka bubar misalnya, tidak boleh duduk lama dengan dia. Ngobrol nggak boleh dijawab, dia butuh bantuan nggak boleh dibantu, dia ingin duduk dengan kita, bubar gitu. Dulu saya masa-masa SMA itu sering usil juga, maksudnya teman-teman itu. Jadi ketika lagi asik-asik kan, kadang siswa itu lebih mentingin temannya daripada gurunya, Pak. Kenapa? Guru marah sama saya enggak masalah, saya masih bisa main dengan teman-teman saya. Tapi ketika saya nggak bisa main sama teman, gimana coba? Ngobrol sama guru nggak asik gitu. Itulah kadang seorang murid itu lebih mentingin teman, bagaimana pendapat teman. Maka ketika dia terbuli di sekolahnya, udah nggak nyaman sekolahnya dia itu, udah nggak nikmat, udah pokoknya pengen pindah, pengen apa nggak nyaman. Karena mementingkan itu. Maka dulu ketika kita ngobrol-ngobrol asik gitu kan, anak muda, tiba-tiba dijailin, ada orang yang datang, baru datang, kemudian dibisikin kalau dia datang bubar yuk gitu. Coba, meskipun bercanda Pak itu, ketika datang kita lagi asik-asik ngobrol, tiba-tiba datang, hey assalamualaikum gitu kan, tiba-tiba bubar tanpa ngomong sepatah kata, mencar kemana-mana. Dia berpikir, lah kok gini katanya, saya diginiin. Padahal setelah itu ngumpul lagi canda gitu kan. Tapi kan intinya nyesek kadang gitu kan. Ini diperlakukan seperti ini keluarga Bani Hashim. Dan pemboikotan ini tidak sebentar, berlangsung selama 3 tahun. Bayangkan seperti itu, 3 tahun diperlakukan seperti ini, kan? Tidak boleh bercampur dengan mereka, tidak boleh masuk berziarah ke rumah mereka, gitu kan? Tidak boleh menyapa mereka sampai Muhammad diserahkan untuk dibunuh, gitu kan? Itulah isi perjanjian yang dituliskan oleh mereka dalam sebuah lembaran yang ditandatangani, kemudian ditempelkan di dalam Ka'bah. Maka disebutkan dalam satu riwayat bahwa orang yang menuliskannya ini Allah lumpuhkan tangannya. Jadi dia yang menulis sekretarisnya, maka Allah lumpuhkan tangan orang yang menuliskan kezaliman tersebut. Dan ini terjadi di tahun 7 kenabian, di bulan Muharram, berapa bulan setelah Islamnya Umar. Umar kan masuk Islam di bulan Dzulqa'dah, Dzulqa'dah di bulan 6, di tahun 6 kenabian. Berarti kan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 3 bulan setelah keislamannya Umar dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Maka lihat, mereka pun memboikot Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat kisah tentang Ka'ab bin Malik? Ka'ab bin Malik seorang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk, kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan orang untuk pergi perang Tabuk karena musuh yang dihadapi adalah Romawi, negara dengan historical sejarah yang panjang, dengan kekuatan militer yang kuat, gitu kan, negara superpower, negara adidaya. Maka Nabi pun mewajibkan orang untuk berperang, sehingga terkumpullah 30.000 pasukan banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan yang memprihatinkan, musim panas, kemudian jaraknya jauh, Tabuk 700 km dari kota Madinah.
Maka di tengah jalan hancur tuh pasukan, panas dan sebagainya gitu kan. Maka ketika itu Ka'ab bin Malik pura-pura sibuk. Pura-pura sibuk itu artinya pura-pura seakan-akan ingin ikut perang gitu kan. Jadi beliau memberi kendaraan, kemudian di hari Nabi kan ketika mengumumkan kita akan perang kan tidak langsung berangkat, nunggu. Maka ada orang datang mendirikan kemah di Madinah sampai terkumpullah pasukan. Nah, selama proses itu Ka'ab bin Malik ikut-ikutan sibuk gitu kan, ikut-ikutan beli kuda, beli apa. Ternyata ketika berangkat di tengah jalan Nabi mengatakan, di mana Ka'ab bin Malik gitu kan. Kata temannya, wahai Rasulullah, Ka'ab bin Malik ini disibukkan dengan selimutnya. Selimutnya itu apa? Asik-asikan di kamar tiduran gitu kan. Kata satu sahabat, jangan suudzon, Ka'ab bin Malik itu orang baik. Ka'ab bin Malik itu adalah orang yang ikut Bai'atul Aqabah yang pertama, itu orang penting, menjadi pembuka Madinah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan ngomong sembarangan gitu kan. Maka ketika Nabi selesai perang dari Tabuk, kemudian datang ke Madinah, kemudian dipanggillah orang-orang yang tidak ikut perang. Apa alasan engkau? Syar'i atau tidak? Gini gitu. Ka'ab bin Malik mengatakan apa? Ya Rasulullah, sebetulnya saya bisa menipu Anda dan membohongi Anda dengan kelincahan bibir saya. Saya punya kelebihan ini. Saya bisa mengarang suatu alasan yang masuk akal dan engkau terima. Akan tetapi saya yakin beriman kepada Allah akan turun wahyu dari langit yang mengatakan saya ini bohong ya Rasulullah gitu kan. Maka saya sampaikan kepada Anda, saya nggak ikut perang karena tidak ada udzur syar'i. Saya memang nggak mau berperang gitu kan. Sampai akhir pun Nabi mengatakan apa? Amma hadza faqad shadaq. Apa yang dia ucapkan itu benar, bahwa Allah akan menyampaikan kebenaran melalui wahyunya gitu kan. Akan tetapi tunggulah keputusan dari Allah dan Rasulnya. Maka akhirnya keputusannya apa? Selama 50 hari diboikot oleh kaum muslimin ketika itu. Ketika Ka'ab datang gak disapa, ketika Ka'ab melakukan sesuatu gak dilayanin. Pokoknya di Madinah ini Ka'ab itu sudah sempit gitu kan. Padahal cuma 50 hari Pak. Nabi SAW berapa tahun? 3 tahun. Orang 50 hari diboikot seperti itu, pengen pergi. Udah, saya nggak dianggap di sini, saya. Bahkan ketika itu ada beberapa surat yang datang ke Ka'ab bin Malik dengan mengatakan, wahai Ka'ab, kami telah dengar engkau diboikot oleh Muhammad, maka datanglah ke negeri kami akan muliakan engkau. Ini cobaan. Apakah Ka'ab akan mendatangi undangan ini atau dia bertahan di sana? Para ulama mengatakan apa? Memboikot seseorang itu diperbolehkan selama ada manfaatnya. Nabi ketika memboikot Ka'ab bin Malik ini ada manfaatnya. Nabi paham bahwa Ka'ab ini cinta tanah air, cinta Madinah, cinta Nabi SAW, sehingga karena respeknya Ka'ab ini kepada Nabi tidak akan hilang. Sehingga ketika memboikot Ka'ab ini merasa sedih, merasa orang yang paling dia idolakan, cintai, membencinya. Itulah yang dipikirkan Ka'ab bin Malik. Tapi kan kadang ada orang diperlakukan seperti ini, ente saya bela, ente saya lindungi, ternyata balasanmu seperti ini. Banyak orang-orang yang asalnya berteman jadi gesek seperti itu. Tapi Ka'ab bin Malik gak seperti itu. Maka itulah sedikit tentang Ka'ab bin Malik yang diboikot selama hampir 50 hari oleh Nabi SAW dan oleh kaum muslimin. Nah, maka Nabi SAW diboikot selama 3 tahun dengan para sahabat. Maka sampai Abu Thalib ini kelaparan, mereka harus sampai pindah rumah dari tempat mereka ke sebuah lembah milik Abu Thalib. Ketika itu mereka mencoba untuk mencari makanan di sana, sampai mereka terdengar suara tangisan. Orang kalau lewat tempat tersebut terdengar tangisan anak, kemudian juga kegaduhan di sana. Mereka bingung makan apa, sampai dedaunan mereka makan yang bukan makanan mereka makan. Bahkan disebutkan dalam cerita Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu pipis. Kemudian ketika pipis, si suara pipisnya itu kalau ke tanah kan bunyinya seperti dep gitu kan. Tapi ternyata pipisan sesuatu seperti ada memipisi sesuatu lah, ataupun bunyinya beda atau cipratannya mungkin beda. Maka ketika dilihat ternyata yang dipipisi adalah kulit.
Maka akhirnya kulit yang di pipis tersebut pun dicuci dengan bersih, kemudian dipotong-potong, kemudian dimasak, dibanyakin kuahnya, Pak. Sampai derajat seperti ini kelaparannya kaum muslimin di zaman itu ketika diboikot sama orang-orang Quraisy. Maka di sini ada beberapa orang seperti Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam sedih melihat bibinya Khadijah radhiyallahu taala anha diperlakukan seperti ini. Ya Khadijah orang kaya gitu kan. Seseorang yang dilahirkan dengan sendok perak, dengan kekayaan yang melimpah, cobaannya berat seperti ini. Maka Hakim bin Hizam mencoba untuk ngumpet-ngumpet membawa gandum di malam hari. Ternyata kan penjagaan ketat, Pak, sama seperti ikhwan kita yang sekarang di Palestina itu. Ketika mencoba memasok makanan ke sana, kadang penjagaan ketat, dibolehkan atau tidak, kadang ngumpet-ngumpet dan sebagainya gitu kan. Maka akhirnya apa yang terjadi? Abu Jahal standby. Kemudian ketemu Hakim bin Hizam, ngapain Hakim bin Hizam? Saya mau ngasih makanan. Kata Abu Jahal, enggak bisa, enggak saya izinkan, balik deh gitu kan. Tapi Hakim bin Hizam dia bertekad, lebih baik kita berantem aja daripada saya nggak diizinin gitu kan. Karena itu bibi saya Khadijah di sana. Akhirnya ada seorang penengah, Abul Bukhtara, dia mengatakan biarkan Hakim bin Hizam, dia sayang sama bibinya. Kan engkau membencinya Muhammad bukan Khadijah kan? Maka ya sudahlah, itu kan Khadijah orang lain, bukan klannya Muhammad gitu kan. Harusnya gitu. Cuman semua orang yang berhubungan dengan Nabi Muhammad diboikot oleh mereka. Maka akhirnya Hakim bin Hizam pun bisa masuk untuk membawakan makanan kepada Khadijah. Nah, di sini Abu Thalib takut terhadap keselamatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah-tengah itu Abu Thalib mengatakan kepada anak-anaknya, tolong jaga Muhammad, jangan sampai ada kita kecolongan, ada orang yang datang membunuh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad pun selama 3 tahun kan, tahun pertama ke tahun 7, 8, 9, tahun 8, 9, 10. Artinya di sini Nabi Muhammad setiap tahun berdakwah di musim haji tetap. Orang-orang datang di musim haji berdakwah setiap tahunnya. Sampai akhirnya singkat ceritanya, selama 3 tahun tersebut ada orang-orang yang baik. Meskipun di zaman yang penuh, di zaman dengan orang-orang yang buruk, ternyata ada orang-orang yang tetap nuraninya itu terjaga, Pak. Maka yakini itu, meskipun seorang berada di tempat lingkungan yang buruk, ada orang-orang baik sebetulnya. Cuman mungkin jumlahnya tidak sebanyak orang-orang buruk itu. Maka ada seseorang yang bernama Hisham bin Amr. Kemudian Hisham bin Amr ini ketemu dengan seseorang yang bernama Zuhair bin Abi Umayyah al-Makhzumi. Ini kampungnya Abu Jahal, Zuhair ini. Kemudian dia pun ngobrol, wahai Zuhair, aradita an ta'kula at-ta'am wa tashrabu asy-syarab wa akhwaluka bihaitsu ta'lam. Wahai Zuhair, apakah kita hilang hati nurani kita? Apakah hatimu itu tega kita bisa enak-enakan makan seperti ini, minum seperti ini, sedangkan paman-paman bibi kita binasa karena mereka kelaparan di sana? Maka Zuhair mengatakan, wahai hak celaka, apa yang bisa saya lakukan? Saya seorang diri, kata dia. Saya memang tidak suka, cuman kan yang menyepakati pemimpin-pemimpin dan sudah ditandatangani semua, siapa saya gitu kan? Kalau saya ngomong pun nggak bakal didengar gitu kan? Maka kata Hisham, wahai Zuhair, engkau tidak sendiri, kita berdua, saya Hisham dengan engkau. Kemudian dikatakan apa? Cari orang yang ketiga. Kemudian akhirnya datang ke Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi ini orang baik, cuma dia orang kafir, Bang. Abul Bukhtara juga sama. Mut'im bin Adi, maka dikatakan kepadanya, wahai Mut'im, apakah kita ridho, apakah kita, mana belas kasihan kita? Bukankah yang diboikot itu ada jalur keturunan kan? Kita kan Quraisy itu kan dari satu orang, dari Nadhr gitu kan. Dari Nadhr itu kan banyak berpecah. Intinya sebetulnya semua yang ada di Quraisy itu saudara sebetulnya, gitu kan. Cuma dari kakek ke berapa gitu kan. Maka apakah kita ridho, kita nyaman seperti ini, sedangkan paman-paman kita binasa seperti itu, yaitu keluarga Bani Hashim? Maka kata Mut'im, saya cuma sendiri. Sebutkan ada, kita bertiga, Zuhair, engkau dan juga Hisham. Kemudian datang kepada Abul Bukhtara juga sama, akhirnya dapat 4 orang. Kemudian kepada Zam'ah, kemudian kepada Zam'ah bin Al-Aswad, akhirnya dapat 5 orang, Pak. Cuman ternyata kekuatan yang sedikit jika terorganisir bisa luar biasa juga, Pak.
Ini perlu dipelajari nih yang seperti ini. Kadang sesuatu yang sedikit minoritas tetapi kompak kuat itu, gitu kan. Maka ini 5 orang kemudian dikatakan besok kita hancurkan kesepakatan ini. Tapi bagaimana caranya? Kata Zuhair, ini caranya. Ana abda'ukum fa'akunu awwala man yatakallam, kata dia. Nanti kita besok kumpul gitu kan. Kemudian kata Zuhair, saya orang yang pertama kali akan berorasi gitu. Kemudian kalian berempat itu di tempat yang berbeda. Jangan di satu tempat. Kalau di satu tempat orang akan berprasangka ini sudah direncanakan. Maka menyebar di beberapa titik gitu kan. Ketika saya ngomong kalian nyaut, setelah itu yang satu lagi nyaut, yang satu lagi nyaut, yang satu lagi nyaut gitu kan. Maka sudah akhirnya rencananya sudah matang. Besoknya Zuhair pun ketika itu tawaf 7 kali. Tawaf jahiliyah, ini kan bukan orang-orang muslim. Maka kemudian setelah dia tawaf, maka dia pun berteriak, "Ya ahla Makkah, halumma." Wahai orang-orang Makkah, kemarilah, ta'al ke sini. Kemudian berkumpulkan orang-orang di sana. Kemudian disampaikan, "Anak kulut ta'am wa nalbasus siyab wa banu Hashim halka la yuba'u wa la yabta'u minhum." Kata dia, "Wahai orang-orang Quraisy, di mana hati nurani kita? Sudah lama 3 tahun terjadi dari pemboikotan tersebut. Kita bisa makan dengan makanan yang enak, memakai baju dengan baju yang layak. Sedangkan keluarga Bani Hashim yang salah satu tokoh kelompok di tengah-tengah kita itu binasa mereka. Karena mereka dilarang untuk membeli, dilarang untuk menjual sesuatu. Wallahi, kata dia, demi Allah, la aq'uda, saya tidak akan duduk di tempat ini sampai lembar perjanjian ini dihancurkan, dibinasakan." Akhirnya setelah ngomong seperti itu, tiba-tiba Abu Jahal nyaut dan dia mengatakan, "Kadzabta wallahi la tusyaq," kata dia. "Hei Zuhair, kau Zuhair, jangan ngomong sembarangan. Perjanjian ini tidak akan dihancurkan selama-lamanya. Engkau yang memang tidak paham," gitu kan. Bahasanya gitu. Kemudian setelah Abu Jahal nyaut seperti itu, tiba-tiba yang lain muncul. Diawali dengan Zam'ah bin Al-Aswad. Dia mengatakan, "Anta wallahi akdzab." Hei Abu Jahal, engkau yang pendusta. Demi Allah, sesungguhnya kita ini enggak ridho dengan perjanjian ini, gitu kan. Kemudian tiba-tiba muncul lagi di titik yang lain Abul Bukhtar, dia mengatakan, "Iya benar, saya pun juga sama, saya enggak setuju dengan perjanjian ini." Muncul lagi orang yang tadi disepakati. Ketika semua orang berani menyuarakan, orang-orang masyarakat yang sebetulnya dalam hatinya juga sama, tidak setuju dengan itu, cuman mereka enggak berani bicara. Akhirnya rame-rame kan, "Iya benar, kita enggak setuju, kita enggak setuju." Akhirnya apa yang terjadi? Abu Jahal kebingungan ini. Abu Jahal kan pemimpinnya, tapi dia punya power di sini. Urusan mereka, rakyat mau teriak-teriak juga. Kalau pemimpinnya bilang enggak, ya enggak, terserah mereka mau teriak-teriak, demo-demo, tapi enggak akan didengar gitu kan. Maka akhirnya apa yang terjadi? Datanglah Abu Thalib datanglah Abu Thalib untuk menengahi keributan ini. Maka Abu Thalib mengatakan, sebentar, "Inna ibna akhi, sesungguhnya keponakanku mengatakan bahwa lembar perjanjian yang kalian tanda tangani, yang kalian tulis di dalam itu sudah dimakan rayap." Itu kata keponakan saya, kata Muhammad. Bagaimana jika seandainya ini dijadikan hukum? Kalau apa yang diucapkan Muhammad itu benar, maka hentikanlah perjanjian ini, kesepakatan ini. Tapi kalau seandainya yang diucapkan oleh Muhammad itu enggak benar, maka serah kalian mau ngapain. Maka akhirnya mereka mengatakan, "Ansafta, benar engkau ya Abu Thalib. Kalau seperti itu, coba kita, mana keluarga Utsman bin Talha." Utsman bin Talha adalah seseorang yang diberikan kepercayaan untuk memegang kunci Ka'bah, dipanggil. Maka dibuka, ketika dibuka ternyata memang benar lembaran perjanjian yang mereka tulis itu telah dimakan rayap, kecuali yang bertuliskan Bismikallahumma. Bukan ahya wa amut. Nah, jadi sudah dimakan rayap, menunjukkan ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyampaikan sesuatu yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebetulnya
Abu Talib ini sudah melihat tanda-tanda kenabian ya, tanda-tanda mukjizat gitu kan, sudah ngelihat. Tetapi kenapa nggak beriman kepada Allah gitu? Pertanyaannya, Pak. Hidayah, kembali kepada hidayah. Meskipun orang sudah dijelaskan Al-Quran, hadis dengan logika, dijelaskan bahwa Allah itu sang pencipta, apa buktinya, dibacakan Al-Quran dan hadis, mereka nggak akan beriman. Itu kan kitab suci ente. Kita sampaikan ini sejarahnya, ini penciptaan langit dan bumi, siapa yang menciptakan, cara mengenali Allah dengan dua hal, ayat-ayat syar'iyah, ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat syar'iyah Al-Quran dan hadis, ayat-ayat kauniyah adalah penciptaan alam semesta dengan hebatnya gitu. Seharusnya orang-orang yang melihat keindahan alam itu seharusnya semakin beriman kepada Allah. Betul nggak seperti itu? Orang di zaman sekarang penatnya ibu kota, healing yuk, mana camping, ayo hiking, ayo pergi ke pantai, ayo. Cuman yang diaktifkan oleh orang itu matanya doang, logikanya enggak. Sehingga yang mereka nikmati adalah pemandangannya, bukan ini tafakurnya. Sehingga yang terjadi apa? Sunset, sholat kagak. Atau camping di gunung, terdapat minuman keras. Orang safar nggak sholat, nggak paham bagaimana cara qasar dan jama'. Itulah kemaksiatan. Yang pergi ke pantai, yang jajan matanya, lihat yang cantik-cantik. Astagfirullah. Ini healing apa, Pak? Healing mata, bukan healing tafakur kepada penciptaan langit dan bumi gitu kan. Maka seharusnya seperti itu. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Nah, maka kembali kepada kisah ini. Jadi tulisan tadi bismikallahumma tidak dimakan oleh rayap, maka karena mereka sudah menyepakati kalau memang benar terjadi, maka perjanjian pun dibatalkan. Maka kesepakatan pun berakhir di sini dan pemboikotan selesai. Tapi intinya kita banyak mengambil hikmah gitu kan dari kisah ini, menunjukkan pertama, Nabi itu kita jadikan uswah dalam segala hal, dalam kesabaran. Di tengah pemboikotan ini, apakah Nabi lesu? Apakah Nabi udah capek gitu kan? Enggak, tetap berdakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap berdakwah. Kita jadikan uswah sebagai dari kesabarannya. Kemudian pelajaran yang lainnya apa? Menunjukkan sejauh mana permusuhan orang-orang Quraisy terhadap Islam, kaum muslimin. Dan juga orang di zaman sekarang menunjukkan bagaimana permusuhan mereka. Karena kenapa? Yang mereka serang bukan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terserang siapa? Anak kecil, ibu-ibu, wanita-wanita tua. Itu yang terjadi, Pak. Lihat, ini kan dari pemboikotan ini kan anak kecil pada nangis kelaparan gitu kan. Padahal kan sebetulnya dari keluarga Bani Hashim ini ada yang beriman, ada yang tidak. Yang tidak beriman pun kena boikot itu. Gitu kan. Maka disinilah kadang Islam ini teraniaya, dianggap sebagai agama teroris. Ya, padahal yang teroris siapa? Mereka yang nyerang, kita yang dianggap teroris. Itulah dunia. Kemudian pelajarannya apa? Suatu saat yang namanya kebatilan akan terungkap. Maka Allah mengatakan wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Akan datang kebenaran dan akan hancur kebatilan. Suatu saat mereka melakukan perjanjian zalim ini, suatu saat akan hancur juga. Maka yang diperintahkan adalah bersabar dalam proses pertolongan Allah tersebut. Sebagaimana Nabi kan, Nabi ketika nanti ditimpuk oleh debu, Nabi datang, bayangkan Nabi datang, ada orang bawa debu, bawa pasir, disiramin ke kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun pulang dalam keadaan berdebu tanah. Kemudian masuk ke rumah Fatimah, putrinya, melihat kejadian itu. Ayahnya kok nggak habis-habisnya dibully gitu kan. Maka Fatimah menangis lagi, menyisiri rambut ayahnya, kemudian disisiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai putriku, jangan menangis, sesungguhnya Allah yang menjaga ayahmu. Mungkin kalau orang bilang penjagaan di mana gitu kan, engkau dibully habis-habisan, pernah diinjek lehermu, pernah dicekek, pernah diapain, mana penjagaannya, mana, istilahnya gitu. Maka orang di zaman sekarang bersabar sedikit, diberikan ujian sedikit, ya Allah, bukankah kemenangan untuk orang-orang yang bertakwa? Mana?
pertolongan tersebut. Sabar, karena Allah akan memberikan pertolongan, tapi Allah melihat prosesnya. Maka lihat perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa innal aqibata lil muttaqin, karena hasil yang baik hanya milik orang-orang yang bertakwa. Dan pelajaran terakhirnya apa? Yang perlu dipelajari apa? Salah satu bentuk perang adalah dengan perang ekonomi. Maka kuasailah ekonomi. Jangan sampai kita yang dikuasai oleh mereka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dibukakan maaf, dan juga mudah-mudahan banyak hikmah yang didapatkan. Ada hal yang ingin ditanyakan, Pak? Nah, apakah golongan Qadariyah, Bismillahirrahmanirrahim. Apakah golongan Qadariyah, Murji'ah, Khawarij, Haruriyah, Syiah dan Jahmiyah termasuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau juga termasuk dari 72 golongan yang ada dalam umat Islam? Zahirnya mereka masuk. Zahirnya Qadariyah, Murji'ah, mereka masih muslim, Pak. Mereka masih muslim. Qadariyah yang mereka mengatakan apa? Bahwa Allah tidak memiliki kekuasaan di atas takdir kita. Kita yang menentukan takdir sendiri. Ada lagi Jabariyah, lawannya ini. Jabariyah itu apa? Kelompok yang mengatakan bahwa kita ini wayang, Allah itu dalangnya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan bukan salah kita, tapi salah Allah. Kita jadi pencuri, salah Allah. Kita jadi kafir, salah Allah. Allah dalangnya. Itulah Jabariyah. Ini dua kelompok Qadariyah, Jabariyah. Kemudian Murji'ah yang mengatakan apa? Bahwa imannya sahabat sama dengan imannya kita. Sama keimanan Abu Bakar dengan imannya kita. Nauzubillah dari ucapan seperti itu. Khawarij, orang yang menentang pemerintahan yang sah, itu kan, memboikot dan sebagainya. Maka secara umum Haruriyah, Syiah dan Jahmiyah ini semuanya itu sebetulnya umat Nabi Muhammad SAW, tapi mereka keliru dalam satu pemahaman yang fatal. Tapi sebagian ulama mengatakan mereka masih muslim. Kecuali Syiah nih ya, agak berarti di Syiah. Syiah ini banyak juga. Syiah ini masuk sektanya itu banyak. Ada Syiah yang dikafirkan oleh para ulama, ada Syiah yang memang tidak dikafirkan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Jadi secara zahir, secara umum mereka masih masuk kepada umat Nabi Muhammad, dan termasuk dari 72 golongan yang memang tidak masuk kepada satu golongan yang dijanjikan, yaitu ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu golongan yang aku di sana dan para sahabatku menempuh jalan tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Bagi warga sipil Israel yang disandra oleh tentara Palestina, sebetulnya mereka itu berlaku bagi mereka status budak? Baik, nah, kalau anak komen di sini ya, Anda tidak paham sebetulnya tentang peperangan yang terjadi Israel Palestina itu. Cuman zahirnya ya memang Palestina itu memang terzalimi dari dahulu sampai sekarang, terzalimi terus. Apakah memang statusnya budak atau tawanan? Tapi zahirnya setawanan mereka itu. Zahirnya mereka adalah tawanan perang. Kalau alam, Anda nggak banyak komentar di sini kan. Doain aja. Nah. Lagi? Nah, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.